kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan sholat Jumat. Semoga hadirnya kita di masjid ini Allah catat sebagai amal soleh kita, amal khair kita untuk bekal di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun yarhamukumullah. Ramadan telah berlalu. Gema syiar Ramadan yang memenuhi penjuru bumi, mengisi di sudut-sudut perumahan-perumahan, perkampungan-perkampungan sampai perkotaan, diisi dengan kegiatan Ramadan yang sangat gegap gempita siang dan malam. Siang untuk kerja dan puasa, malam untuk qiyamul lail, tadarus dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangatnya dari anak kecil, remaja sampai dewasa, orang tua untuk mengisi Ramadan dengan penuh semangat untuk menggapai keberkahan bulan Ramadan. Ramadan yang merupakan madrasah sebagai iklan umat manusia, umat Islam. Kira-kira amaliyah yang ada di Ramadan, ruh-ruh atau pesan moral yang ada di Ramadan itu bisa kita bawa keluar Ramadan atau tidak? Itulah pertanyaannya. Apakah kita mampu untuk bisa merawat amaliyah pesan-pesan moral yang ada di Ramadan di luar bulan Ramadan itu sendiri? Maka bulan setelah Ramadan disebut Syawal. Syawal ini adalah minggu terakhir Syawal. Disebut Syawal artinya adalah merupakan mestinya bulan peningkatan. Syawal bermakna peningkatan. Apakah kita ini mengalami peningkatan amaliyah atau tidak? Amal soleh kita bertambah atau justru menurun? Oleh karena itu, maka kemudian apa kira-kira clue-nya? Miftahnya apa? Kuncinya apa agar supaya kita semangat untuk merawat amaliyah Ramadan di luar Ramadan? Adalah salah satunya, kata kuncinya adalah istiqomah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Istiqomah adalah kata yang mudah untuk diucapkan tapi sulit sekali untuk bisa diamalkan. Di berbagai ayat Al-Quran Allah sampaikan bahwa reward untuk orang-orang yang bisa menjalankan istiqomah dalam ibadahnya, baik amaliyah ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Paling tidak khatib bisa menyampaikan 3 reward yang akan didapatkan oleh orang yang bisa continue, bisa istiqomah, bisa ajak untuk melakukan amaliyah ibadah, bisa menjaga pesan-pesan moral Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa istiqomah akan mendapatkan reward berupa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Khauf dan yahzanun. Khauf itu apa? Yahzanun itu apa? Khauf adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi pada kita. Kesedihan adalah sesuatu yang sudah terjadi. Perasaan yang tidak enak pada diri kita akan sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita. Itulah kesedihan. Allah akan berikan kepada kita kondisi tidak takut dan tidak sedih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di samping tidak takut dan tidak sedih, Allah berikan reward berupa kabar gembira akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Siapa yang tidak suka kalau mendapatkan kabar surga? Semua orang beribadah sekarang di dunia ini adalah dalam rangka kita datang ke masjid ini dijual dalam rangka untuk bisa mendapatkan surga. Walaupun itu adalah bukan tingkatan terakhir, karena tingkatan itu adalah mahabbah kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah orang-orang yang bisa istiqomah. Tentunya istiqomah itu alat thariqah. Kata at-thariqah dalam ayat wa allaw istaqamu 'ala at-thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu dengan menggunakan al-ma'rifah. Definitif verb dalam bahasa Inggris. Artinya thariqahnya sudah jelas. Bukan sebarang thariqah, karena ada thariqah syayatin, ada thariqah syayatin, jalan situ. Maka yang dimaksud di sini adalah at-thariqah. Thariqah, kalau kita mengambil ayat sebelumnya adalah wa anna minnal muslimun wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Jadi yang aslam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah thariqah di sini adalah thariqah dalam mu'tabarah. Siapa yang istiqamah di jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaq. Allah janji melalui ayat ini adalah la asqainahum ma'an ghadaq. Akan Allah gerujuk dalam bahasa Jawa. Akan Allah berikan ma'an ghadaq. Ma adalah simbol rezeki. Ma atau air adalah simbol anugerah dari Allah. Bukan hanya sekedar air, tapi ma'an ghadaqa, air yang berlimpah. Artinya rezeki yang berlimpah. Keistiqomahan itu penting sekali agar supaya kita bisa mendapatkan paling tidak tiga yang dijanjikan oleh Allah SWT tadi. Tapi betapa sulitnya untuk istiqomah. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku akan bertanya dengan satu pertanyaan yang sesudah ini saya tidak akan bertanya lagi. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dengan kata-kata amantu billah. Betapa sulitnya amantu billah. Kata-katanya mudah. Saya beriman kepada Allah. Tetapi apakah itu bisa terimplementasikan dalam setiap ruang dan waktu? Di atas sajadah mungkin bisa, tetapi begitu keluar dari masjid, di jalanan, di kantor, di pasar, belum tentu. Amantu billah, belum tentu. Itu adalah selalu akan diuji dan diuji oleh kondisi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka walaupun jawaban Rasulullah ini sangat simpel, tetapi pelaksanaannya tidaklah sesimpel kata-katanya. Karena istiqomah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan aku beriman pada jabatan, bukan aku beriman dengan kekuasaan, bukan aku beriman dengan popularitas dan seterusnya, apalagi dengan uang dan harta. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Oleh karena itu, maka setelah 1 bulan lamanya kemarin kita dilatih oleh Ramadan, maka marilah kita gunakan Ramadan, ruh Ramadan itu, pesan-pesan moral Ramadan itu di luar Ramadan untuk menyongsong lingkungan Indonesia, dunia yang lebih baik. Kalau orang-orangnya adalah istiqomah, orang-orang yang mau mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan, insya Allah dunia ini masih lama kiamatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengistiqomahkan pesan-pesan Ramadan di luar Ramadan. Barakallahu li wa lakum.